Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan, wabil khusus yang sama kita hormati Ibu Lurah Mekarjaya, Ibu Dr. Anda Nelda Purnadia Wardani. Yang sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajjah Nun Ami Kulsum, dan juga Bapak Ustadz Maman Sulaiman selaku Ketua DKM Masjid Jami Nurul Iman, Bapak Sumali Sadam selaku Bapak Ketua RW, khususil khusus guru kami, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah mari kembali sama kita panjatkan pada siang menuju sore hari ini, diiringi dengan rahmat di tempat yang mulia untuk melaksanakan aktivitas yang mulia, yang mudah-mudahan langkah kita dari rumah hingga ke masjid ini dihitung sebagai langkah ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah kita keluar dari ampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat teriring salam tak lupa selalu kita istiqomahkan, mudah-mudahan tercurah dan terlimpah kepada pemimpin dunia wal akhirah, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kami sebelumnya saya mohon maaf, saya pesan sama Bu Haji Nunung tadi, saya minta bangku. Waktu beliau hubungin saya masih sehat, kemarin pinggang kecetit. Jadi kalau duduk di bawah lama-lama rada-rada, saya duduk di bangku ini ya, daripada di DPR ngeluarin duit banyak kan duduk di bangku, saya di sini aja dah nggak ngeluarin duit. Nah Ibu, dalam hidup kadang banyak orang menyebut satu istilah, kalau mau diibaratkan banyak orang sekarang kayak burung beo. Tahu burung beo? Burung beo bisa assalamualaikum nggak? Burung beo bisa baca Fatihah nggak? Tapi kalau ditanya nggak ngerti jalan beo sama ustadz. Betul nggak Bu? Ustadz tuh yang ngajar Safinatun Najah, guru kita ngajarin fikih dan lain-lain, kalah sama beo. Beo yang cuman bilang assalamualaikum, assalamualaikum sejuta. Ini mah saya cerita Bu ya. Apa contohnya? Contoh begini, ada laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan. Kadang-kadang orang bilang apa? Jangan dua-duaan, belum salah. Yang disebut muhrim adalah istilah orang yang sedang berpakaian ihram. Kayak saudara-saudara kita yang sedang haji atau umroh, kan mereka menggunakan pakaian ihram ketika. Nah kalau laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan nasab disebut mahram. Cuman kalau di tengah masyarakat banyakan nyebut mahram apa muhrim. Sama sama nenek-nenek. Kalau kita tanya apa, kata Bu Lurah selamat datang. Tapi kalau nanya sama nenek-nenek, welcome itu apa? Pasti dijawab keset. Kenapa Bu? Karena rata-rata keset bacaannya apa? Welcome. Nah yang lebih parah, berkah. Padahal dia tidak tahu apa itu berkah. Ketika ibu mendapatkan rizki yang banyak dari Allah, berlimpah, ibu bilang alhamdulillah hidup saya lagi berkah. Padahal belum tentu berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Sementara rizki baru kita pegang, belum kita gunakan. Yang disebut rizki berkah, lihat penggunaannya untuk apa. Ketika ibu menerima rizki dari Allah sama, itu baru disebut rizki yang berkah. Tapi kalau ibu cuman menerima nggak pernah berbagi, itu bukan rizki yang berkah. Kadang rizki yang bisa akan membebani kita nanti di akhirat oleh hisab. Makanya apa?
Rizki yang berkah itu kata Rasulullah tidak berhenti di satu orang. Bukan kita yang merasakan daripada kebaikan rizki tersebut, tapi orang di sekitar kita merasakan kenikmatan dari rizki yang Allah titipkan buat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah sedang berdua, istri beliau Sayyidatuna Aisyah, tahu-tahu ada yang ngetok pintu. Saya pasti yakin ibu-ibu kenal nih siapa tamunya, soalnya dari salamnya udah ketahuan. Assalam, apa kira-kira? Hah? Kalau salam begitu siapa kira-kira? Tuh, tukang apa? Minta-minta. Makanya saya bingung, tukang minta-minta nggak pernah bikin seminar, tapi dari Sabang sampai Merauke salamnya sama, Bu. Ibu-ibu juga sama, bukan waalaikumsalam, maaf. Nah, ibu-ibu di tempat saya, betul nggak kira-kira? Rasulullah bukakan, ini tukang minta-minta disuruh masuk. Kata tukang minta-minta, ya Rasulullah, belum makan, udah keliling nggak ada yang ngasih makan. Adakah kiranya makanan yang bisa kau berikan buat saya? Kata Rasulullah, duduk dulu, saya tanya istri saya. Rasulullah datang ke Sayyidatuna Aisyah, ya Humairah, adakah makanan yang bisa kita? Tapi Rasulullah anggap dia apa? Tamu. Wahai Rasul, makanan kita sudah habis. Oh kalau gitu bahan makanan juga beberapa hari kemarin udah habis. Terus apa yang bisa kita berikan? Kenapa? Karena Rasulullah apa yang menjadi hajat orang yang datang kepada beliau. Siti Aisyah ingat, oh iya ya Rasul, beberapa hari yang lalu kau kan dikasih hadiah baju yang bagus. Begitu kau pakai, kau merasa tidak pantas memakai baju tersebut, minta-minta. Ya udah sini, diambil sama Rasulullah, bilang sama tukang minta-minta, saudaraku, makanan nggak ada, bahan makanan nggak ada, cuman saya punya baju nih rada bagus, mau nggak? Dilihat bagus, kata tukang minta-minta, ya nggak apa-apa dah, makanan. Keluar itu tukang minta-minta, dia datang ke pasar, dia teriak-teriak, siapa yang mau beli baju Rasulullah? Siapa yang mau beli baju Rasulullah? Orang dengar ada baju Rasulullah mau dijual, berebut, Bu. Semua kumpul akhirnya. Baju buat apa, Bu? Buat apa? Begitu banyak yang pengen, jadi bertingkah nih tukang minta-minta. Akhirnya dia bikin bukan jual, tapi dia lelang. Siapa yang berani bayar lebih mahal, itu yang saya jual. Kan lupanya banyak orang berebut, nawar sini nawar. Salah satu orang yang berkerumun, ada seorang budak, di mana tuannya orang paling kaya di Madinah setelah Abdurrahman bin Auf. Cuman orang ini buta. Dia pulang ke tuannya, tuan, di pasar ada orang lagi ikut lelang, kamu tawar yang paling mahal biar baju itu dapat. Kalau kamu bisa dapatkan baju tersebut, kamu saya merdekakan. Girang nih orang, cuman modalnya suruh nawar. Yang ngeluarin duit siapa? Tuannya. Kira-kira pakai ngerem nggak belanjanya? Kata lakinya, ibu kalau ke toko emas silakan tunjuk yang mana yang ibu mau. Kira-kira ibu tunjuk gak? Tunjuk doang, kata lakinya. Akhirnya datang, ngikut, akhirnya kebeli dengan harga. Akhirnya setelah kebeli, dibawa oleh budak tersebut kepada tuannya. Tuan, ini baju Rasulullah sudah kebeli. Kata tuannya, ntar dulu, saya belum percaya, saya mau gunakan ini baju. Kalau memang benar yang saya inginin dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipegang itu baju, dia berdoa sama Allah, ya Allah, ya Rabb, dengan kemuliaan pemilik baju ini, maka berikan kesembuhan penyakit buta mata sama Allah, wasilahnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sama baju tapi sama pemilik baju. Diusap itu mukanya, Allah kasih sembuh. Begitu sembuh, kata ini orang, berarti saya mau tunaikan janji saya bebaskan kamu, saya merdekakan kamu. Cuman sebelum kamu keluar ada tugas terakhir. Apa? Balikin ini baju Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama bawa hadiah, makanan, duit dan lain-lain. Singkat, disuruh sama mantan tuan saya, diceritain. Setelah dia cerita, Rasulullah tertawa.
Di dalam kitab itu diceritakan sampai gigi Rasulullah kelihatan. Ini dalam hidup Rasulullah kalau tertawa giginya kelihatan, bisa dihitung dalam hidup tawa. Beda tipis sama kita Bu ya. Rasulullah kalau ketawa giginya kelihatan tuh bisa dihitung. Kalau kita alhamdulillah tiap ketawa bukan gigi, amandel kita kelihatan. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, sawa gembira dengan kebenaran janji Allah. Sesuatu yang baik akan melahirkan kebaikan. Lihat, cuman asbab satu baju ini Allah merubah nasib beberapa orang. Cuman tadi niatnya pengen makan, akhirnya jadi orang, makanya dia berhenti jadi orang apa? Jadi tukang minta-minta, pulang kampung, cuman jadi pengepul, orang miskin jadinya dia. Yang kedua, Allah sembuhkan orang yang buta. Yang ketiga apa? Allah merdekakan budak dengan asbab baju ini. Dan yang paling kenapa saya ketawa, ternyata baju ini kembali lagi ke saya dengan hadiah-hadiah yang besar. Shallu ala Muhammad. Dari yang baik akan mengeluarkan kebaikan-kebaikan. Makanya alhamdulillah saya yakin ibu-ibu ini orang yang berkah semuanya. Kenapa? Allah kasih kita nikmat panjang umur. Umur ibu berkah. Ibu dari jam berapa di sini Bu? Mendung-mendung begini enakan ngaji apa di rumah? Hah? Enakan tidur apa ngaji? Alhamdulillah jujur. Ada yang kadang-kadang ibu-ibu sok tahu enakan ngaji, bohong saya bilang. Tidur, saya termasuk saya. Kalau emang bini saya nggak ngaji, saya di rumah mendingan. Nih, ibu berkah Bu. Coba lihat dari jam 1, jam 3 selesai. Banyak kebaikan yang ibu lakukan. Biasanya kalau ibu-ibu, makanya ibu biasanya banyak peritilannya. Baca Yasin, Waqiah, Tabarok, terus Maulid. Jadi saya nggak terlalu lama. Belum lagi sambutan. Kadang-kadang se-RW sambutan semua. Itu wajar, namanya semua ya. Tapi enak Bu, itu saya ceramahnya. Ya Bu, coba jujur, kalau ibu di rumah tadi jam 1 sampai jam 3 sempat baca Yasin nggak? Sempat baca Maulid nggak? Sempat yang nabu paling akrab paling apaan? Remote. Kalau nggak remote paling ngomel sama bocah. Ini bukti bahwa umur kita berkah di hadapan Allah. Apalagi ibu datang kemari adalah niatnya ngaji. Rasulullah SAW, siapa orang yang duduk di majelis ilmu sesaat lebih bagus pahalanya daripada salat sunat 1000 rakaat. Coba jawab jujur. Yang paling ibu-ibu paling ngaji. Ibu-ibu dari Senin sampai ketemu Senin ada pengajian. Kalau bapak-bapak kadang-kadang seminggu sekali ngajinya, itu juga kalau datang. Bu, ibu duduk nih lebih bagus daripada 1000 rakaat. Kita 1000 rakaat nggak bakalan sebab. Yang jujur, begitu datang Ramadan kemarin, milih yang 23 apa yang 11? Karena masjid ini 23 aja terpaksa jadinya. Udah 11 pengen imam yang cepat apa yang lama? Ustadz Maman apa? Besok-besok jangan panggil imam yang lama Bu. Makanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala itu jelas memberikan batas yang disebut berkah. Kalau nikmat yang Allah berikan buat kita laksanakan, sumbernya diharamkan oleh Allah, yang ada jangankan baik, rugi. Saya ingat kejadian asli nih Bu. Ingat gak dulu zaman beberapa tahun yang lalu lagi booming-boomingnya yang namanya tanaman anthurium. Ada sokan Bu, dia dapat borongan kemana? Ke Solo. Dulu Solo tuh sama Klaten terkenal penghasil anthurium terbesar. Dia nganter dapat ratusan juta tuh barang semua. Dia begitu dia datang ke yang namanya petani anthurium. Saat itu yang paling mahal namanya Cobra. Satu lembarnya 3 juta. Di situ ada 25 lembar. Jadi total dia beli 75 juta. Bu, mohon laki-laki.
Biasanya kalau laki-laki beli barang yang mahal, jujur nggak sama ibu-ibu? Kok tahu? Bu, begitu pulang bininya lihat, waduh, si abang bawa apa? Bawa tanaman cakep. Enggak. Tadi dia beli berapa, Bu? 75 juta. Begitu ditanya sama bininya berapa? Cuman 7,5 juta mah. Bohong nggak tuh? Berarti rizki dia kan tadi halal, tapi dikeluarkan di jalan yang tidak baik, dia bohong sama bininya. Baru dilapin tuh, dilapin, tahu-tahu ada telepon, ada orang di gudangnya pengen beli barang. Dipanggil bininya, mah ada tamu di gudang nih, mamah terusin lapin ini pohonan, hati-hati robek. Kenapa? Selembarnya 3 juta. Ya dah, dilapin sama bininya. Nah, Bang Haji mana? Bang Haji lagi ke gudang. Lah, ini cakep banget. Iya, tadi baru beli katanya di Solo 7 juta setengah. Wah, cakep banget, ini mah mahal. Udah dah, gini dah, saya lebihin dah 15 juta. Wah, bininya taunya tuh. Jual kagak? Ibu-ibu lebih gopek aja dijual. Dijual dah. Kenapa? Kata bininya, pasti gua di alam sama laki gua dah. Beli 7,5 juta laku. Mana ini pohonan? Pak, kalau rezeki mah nggak kemana ya. Nggak usah keluar rumah juga dapat rezeki. Tadi bapak keluar, Haji Harun datang, dia ngelihat baju apaan yang namanya tanaman cakep banget. Akhirnya dia nawar 10 juta, Pak. Karena diawali dibohongin sama laki. Karena yang namanya pama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin, termasuk ibu kalau nggak mau dibohongin sama anak, jangan pernah bohongin. Akan pernah memberikan sesuatu kepada anak, jangan pernah janjikan itu kepada anak kita. Anak kita pengen sesuatu, kita bilang ntar ya kalau punya duit, itu termasuk janji, Bu. Ternyata ketika ibu punya duit nggak beliin, itu terekam di memo sama anak kita. Ketika anak kita bohong, yang pertama kita salahkan bukan anak kita, tapi diri kita yang mendidik anak kita menjadi pembohong. Nah, artinya apa? Allah berikan ini kesempatan. Berarti di akhir tahun 1445, dikit lagi masuk tahun baru. Begitu masuk tahun baru, berarti umur kita berkurang jatahnya, cuman satu langkah kita menuju garis finish, menuju Allah. Dan Allah ingatkan kepada kita setiap masuk tahun baru, semua penceramah, semua khotib akan menyampaikan ayat ini, wal tanjur nafsum ma, ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ketika kemarin Idul Fitri ada istilah mudik gak? Orang yang mudik ke Bandung sama ke Surabaya, kira-kira yang dibawa sama nggak? Jarak tempuhnya lebih. Makanya saya lebaran nggak pulang kampung, tapi pulang kota. Saya ke Kebon Nanas. Makanya orang Betawi periksa di rumahnya, Bu, nggak punya koper. Ya, kalaupun ada koper paling dia habis umroh itu mah. Orang pulang ke Kebon Nanas. Kenapa orang yang mau ke Surabaya harus persiapkan duitnya, bensinnya, segala sesuatunya? Satu jawabannya, nggak belangsak di jalan, biar nggak sengsara di jalan. Kalau Surabaya yang bisa kita ukur jaraknya, kita persiapkan dengan begitu sangat teliti, lalu bagaimana dengan perjalanan akhirat kita? Ada yang tahu berapa jauh ke akhirat? Ada yang tahu berapa lama perjalanan ke akhirat? Makanya Allah ingatkan, wal tanjur nafsum. Ibu ini semuanya berkah. Ibu datang dan duduk di sini sebagai jawaban dari Allah, wal tanjur nafsum ma qaddamat seligot itu. Ibu duduk ngaji ini sebagai bekal kita. Kenapa? Kita diajarin dari kecil, Bu. Ketika nanti itu ada 2 malaikat yang datang. Siapa namanya? Munkar Nakir. Banyak anak-anak suka nanya, Ustadz, kan yang malaikat lain tuh tugasnya 1 orang 1, kok giliran dikubur 2? Betul nggak? Termasuk juga yang ngawal kita, Rokib Atib, walaupun 2 tugasnya beda-beda. Termasuk Munkar Nakir.
Kata guru saya, jawabnya sambil bercanda, kenapa dikubur? Nanyanya dua, karena memang tugasnya beda. Kalau munkar bagian nanya, nakir bagian nonjok, tonjokir jebak. Bu, nanti ditanya tuh, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Bagi kita yang setiap hidup ini tahu Tuhan kita Allah, maka amal kita yang menjawab Allahu Rabbi. Hidup kita cuman tidak hanya melaksanakan kewajiban tapi menghidupkan sunnah Nabi, maka amalan-amalan sunnah itu yang menjawab Muhammadun Nabi wa Rasulih. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulku. Apalagi kita rajin bersolawat. Masya Allah, tadi orang yang paling berkah itu orang-orang apa? Ahli sunnah wal jamaah. Dimanapun perkumpulannya nggak lepas dari solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki menyatakan, zaman akhir ini zaman banyak wirid untuk selamat dari fitnah dunia dan akhirat. Cukup memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan rasa cinta. Kalau cuman baca selawat orang kafir juga bisa, Bu. Tapi selawat yang mana? Yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang hati-hati, umat Islam lagi mau diadu domba, Bu, dengan adanya pembegal-pembegal nasab nih yang nggak percaya habaib. Hati-hati, Bu, bukan orang-orang jauh, ustadz-ustadz sekitar Depok udah banyak yang kemakan. Oh, Habib itu terputus. Saya mah gampang jawabnya, ngapain lo urusin nasab orang? Coba lo sebutin bapaknya engkong lo siapa? Kalau Habib, Bu, bisa, Bu, nyebutin sampai Ubaidillah, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya kakeknya terus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, berapa banyak kita jangankan sampai ke Rasulullah atau Nabi Adam, nama kakeknya banyak yang nggak hafal. Saya kemarin diundang haul, dikasih cuman yang haulnya doang. Saya tanya bapaknya siapa? Auzubillah min dzalik. Nah, jadi kembali lagi, hati-hati nih ya. Memang ini diawali dari rasa irinya orang-orang dengan apa? Penghormatan kita kepada juriyah Nabi. Cuman memang nggak sedikit ada kadang-kadang, tapi kadang-kadang kelakuannya tidak sesuai. Bu, cinta kepada juriyah Rasul wajib, nggak boleh palah pilih. Gua demen sama Habib ini, gua cuman demen Habib, nggak boleh, Bu. Cinta nggak boleh palah pilih. Tapi untuk nih, buat mencintai, buat menghormati, semua Habib wajib dihormatin. Tapi untuk menjadi suri tauladan, jangan salah pilih. Akhirnya ada tuh aki-aki salah ngomong. Ibu pasti kenal tuh yang suka nyanyi begadang. Itu aki-aki keceplosan. Dibilang ada Habib yang ngajarin biar Habib mabok kek, biar Habib nggak sholat kek, biar Habib maksiat kek, pasti masuk surga. Siapa yang ngajarin? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada putri, berikan bantuan dalam dakwah. Beliau katakan dengan jelas, wahai putriku, ya Fatimah binti Rasulillah, beramallah dan ibadahlah kau dengan benar di hadapan Allah, karena dengan ibadahmu lah kau akan disebut. Siti Fatimah orang ahli ibadah. Maksudnya apa? Jangan pernah bangga dengan nasab, karena nasab nggak pernah menjamin nasib. Betul nggak? Nasab nggak menjamin, apalagi anak sekarang tugasnya cuma ngejual banda bapak. Kalau dulu bapak kita imet beli tanah, beli ini beli itu, giliran anak jatuhnya nambahin apa ngurangin? Yang mana orangnya? Nih pesan saya, cuma hibbin, udah cinta habaib terusin. Mereka benar juriyahnya Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, siapapun walaupun amal ibadahnya banyak, dia tidak akan pernah selamat di hadapan Allah kecuali dengan syafaat Nabi Muhammad. Duduk di majelis ilmu ini, kelak kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak ada tempat yang paling dicintai oleh Rasulullah kecuali majelis ilmu. Makanya Rasulullah nggak manggil majelis taklim. Rasulullah nggak bilang majelis jannah, taman daripada taman surga. Alhamdulillah ibu-ibu orang pilihan. Tadi saya tanya Pak RW, tanya Pak DKM, ini pengajian RW apa kelurahan? Kelurahan. Makanya saya yakin ibu-ibu ini pilihan. Satu kelurahan berapa RW?
31 RT 10 jadi 300 nih. Kalau satu orang aja satu RT datang 3 nggak muat ini masjid. Tapi itulah pengajian yang cuman diberikan hidayah sama Allah, yang ditunjuk bersyukur. Mudah-mudahan istiqomah. Yuk kita baca surat. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang punya masalah mudah-mudahan diberikan jalan keluar, mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim rahimin. Irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tasbil akhirah. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbi ja'alni muqimas salati wa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, inilah yang bisa saya sampaikan. Sudah pasti banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwam.